Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat-umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, yang mengikutinya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita setiap malam kedua minggu kedua ya, malam Jumat, pembahasan fikih di Masjid Nurul Huda Gedung Menjangan. Jadi di minggu kedua niku pembahasannya tentang masalah fikih. Dan terakhir ya, bulan kemarin kita sudah membahas tentang dua jenis air. Nopo niku Pak, Bu? Yang telah kita bahas. Tesi kemutan mboten panjenengan. Nopo niku Pak? Air nopo yang kemarin dibahas? Air nopo? Air hujan, nggih, masya Allah. Sama air nopo? Kemarin yang dibahas ada dua, hujan dan laut, nggih. Baru dua, masih ada sisanya. Nah, kita sedikit demi sedikit berharap menjadi bukit ya. Jadi kita belajarnya pelan-pelan, macam-macam air ya, dua nanti sampai selesai, baru itu pindah ya. Yang sedikit-sedikit juga kita kadang lupa ya, apalagi yang langsung saat break ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang air yang boleh untuk digunakan bersuci ya, yaitu air hujan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal. Dan yang kedua, air laut. Dalilnya kemarin dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan derajat hadisnya itu hasan sahih. Nah, sekarang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang berikutnya, yang pertama kemarin berarti air hujan, yang kedua air laut. Nah, sekarang yang ketiga yaitu air sungai. Temenan gak Ustaz? Ya temenan.
air sungai. Nah terus kepriwe guys, kalene nyong kaya kae. Nah, ini yang akan kita bahas insyaallah. Supaya kita tidak bingung-bingung, supaya kita bisa menemukan jalan keluarnya. Yang ketiga ini adalah air sungai. Secara umum air sungai itu bisa digunakan untuk bersuci. Ini masih muqaddimah ya Pak, masih pendahuluan. Nanti dibahas kita insyaallah. Kita akan membahasnya. Yang ketiga adalah air sungai. Dan yang keempat, nopo niku yang akan kita bahas yaitu air sumur. Jadi air sungai dan air sumur adalah dua jenis air di antara air-air yang boleh digunakan untuk bersuci. Tapi Ustadz, ya ini akan kita bahas. Mungkin sudah ada pertanyaan-pertanyaan di benak kita. Kondisinya seperti ini, inilah ya, yang akan kita bahas. Pentingnya mempelajari ilmu fikih. Yang ketiga, wau nopo Pak? Air sungai. Ya. Air sungai adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita bahas dalilnya dari Al-Quran terlebih dahulu. Dalil yang menunjukkan bahwasanya air sungai itu boleh digunakan untuk bersuci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar. Di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat ke-21. Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-21. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro annallaha anzala minas samaa'i ma'an." Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari langit? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sedikit merenung, mentadaburi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, air hujan? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasalakahu yanabi'a fil ard." Setelah Allah turunkan air dari hujan, kata Allah Subhanahu wa taala, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Pas udah turun airnya, lalu air itu jadi mencar, ada yang nyerset, ada yang mengalir ke bawah ya. Itu yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh." Setelah air turun mengalir ke berbagai macam tempat, menjadi irigasi ya, dalam persawahan, tanaman, maka yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh. Berkat air itu atas izin Allah, berkat air yang mengalir dari hujan itu, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman ya, padi, bunga-bunga, mukhtalifan alwanu, warnanya macam-macam. Ya, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau ya. Bunga-bunga pun ada yang warnanya biru, merah, macam-macam. Itu Pak, kalau dalam Al-Quran disebutkan efek dari air yang ada di atas. Kemudian Allah atur sedemikian rupa. Kemudian setelah tumbuhan itu sudah sudah pada tumbuh ya, sudah berwarna besar pohon-pohonnya, summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian
dengan air tersebut ya, atau dengan proses tersebut tanaman itu menjadi kering ya. Setelah tumbuh subur ya, otomatis dengan berjalannya waktu pasti ada masa-masa warnanya berubah, jadi layu, jadi kering ya. Kemudian fatarahu musfarra, engkau melihatnya berubah warna menjadi kekuning-kuningan. Jadi diceritakan dulu prosesnya, Pak. Airnya turun, saya ulang lagi, kemudian mengalir ke berbagai macam tempat. Dengan mengalir itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang berbagai macam bentuk dan warnanya dan jenisnya. Setelah tanaman itu tumbuh subur, dengan berjalannya waktu kita akan melihat bahwasanya ada di antara tanaman-tanaman itu yang layu, yang kuning ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yaj'aluhu hutama." Setelah itu Allah hancurkan, mati tanaman itu. Inna fi dzalika ladzikra liulil albab. Dari proses yang sedemikian rupa, Pak Bu, kata Allah Subhanahu wa taala, proses itu ada pelajaran di dalamnya, ada hikmah di dalamnya. Bagi siapa? Liulil albab, bagi mereka yang mau menggunakan akalnya, orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 21. Lah terus Ustaz, mana yang menunjukkan sungai kitmiki dinteni ketone langka? Inilah pentingnya kita memahami Al-Quran dengan tafsir ya. Jadi Pak Bu, enggak semuanya ayat-ayat Al-Quran itu ketika dibaca kita langsung paham. Ada beberapa ayat yang harus kita pahami dengan ucapan-ucapan para ulama, penafsiran para ulama. Dan siapa ulama yang sudah seharusnya dijadikan sebagai rujukan, sebagai patokan, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa harus dengan para sahabat Nabi, Ustaz? Karena mereka adalah sebaik-baik generasi. Nabi SAW generasinya sama dengan beliau adalah para sahabat. Dan para sahabat mereka belajar langsung kepada Nabi. Ayat Al-Quran turun, disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat pun memahami sebagaimana yang dipahami oleh Nabi. Turun-temurun sampai para imam-imam, para ulama yang setelah mereka. Ya. Dan di sini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami bawakan penjelasan tafsir yang dibawakan oleh Imam salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Abbas. Beliau adalah sahabat sekaligus keponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dijuluki sebagai Bahrul Ummah, tintanya umat, ilmunya saking luasnya ilmunya yang dia miliki. Dan beliau termasuk ulama yang sangat cerdas sekali, Pak. Beliau termasuk ulama tafsir di zamannya Nabi SAW itu. Ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, dan masih banyak lagi. Itu di antaranya saja. Abdullah bin Abbas salah satunya. Beliau menafsirkan ayat tadi, ya, menjelaskan mengenai ayat tadi, bahwasanya di ayat itu ada dalil air sungai itu suci. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, laisa fil ardi ma'un illa nuzzila minas sama. Sebelum beliau menjelaskan, beliau ngasih mukadimah dulu. Kata Ibnu Abbas, aslinya niku Pak, di bumi nggak ada air sama sekali. Dari ayat di atas
Beliau menafsirkan, tentunya ilmu beliau ya diajari oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan aslinya di muka bumi ini Pak Bu, nggak ada air sama sekali. Melainkan ketika ada air, itu adalah air yang turun dari langit. Jadi ketika bumi itu ada, aslinya awal pertama kali ada, belum ada air. Ini kata Abdullah bin Abbas. Walakin urukun fil ardi tughayyiruhu. Setelah air itu turun dari atas, maka kemudian setelah itu rongga-rongga yang ada di dalam bumi mengubah keadaan tersebut. Jadi air turun, lalu di situ ada rongga-rongga. Air pun masuk ke dalam rongga tersebut, sehingga dalam waktu yang lama dengan berjalannya waktu, air pun keluar dari bumi. Itu sebenarnya aslinya dari dari atas, kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau melanjutkan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasalakahu yanabi'a fil ard. Nah, inilah yang dijadikan sebagai dalil bahwasanya air sungai itu suci. Allah tadi berfirman, fasalakahu yanabi'a fil ard. Maksudnya adalah bahwa Allah menurunkan air dari langit, kemudian memancarkan air dari dalam bumi. Dan telah kita ketahui bersama di awal dulu, antara air dari langit dan dari bumi yang memancar itu hukum asalnya adalah suci. Ketika air dari langit turun, kemudian mengalir ke sungai, ke laut, dan ada air dari bawah tanah memancar, maka ketika menjadi sebuah aliran sebagaimana sungai yang kita lihat, itu menunjukkan bahwasanya air tersebut suci, karena pada asalnya air itu dari atas dan dari pancaran bawah bumi. Disitulah diambil bahwasanya air sungai itu suci. Kados niku. Dalil yang lain apa Ustaz? Dalil yang lain dalam surat Ibrahim ayat 32. Dalil yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasakhkhara lakumul anhar." Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan bagi kalian sungai-sungai. Nah, ini lebih mandan jelas menurut kita. Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan sungai-sungai bagi kita, bagi kalian, berarti kita. Para ulama berdalil dengan ayat itu, Allah menundukkan di situ maksudnya kita bisa memanfaatkannya. Wasakhkhara lakumul anhar. Allah telah menundukkan bagi kalian sungai-sungai. Berarti maksudnya sungai-sungai itu bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan untuk apa? Ya bersuci. Ya. Dari situlah para ulama kita mengambil dalil. Ya. Ini dalil dari Al-Quran. Ya. Bukti dari Al-Quran bahwasanya air sungai itu suci. Air sungai itu suci. Nah, sekarang kita masuk ke dalil dari hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Ustaz hadisnya? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum." Nabi pernah berkata kepada para sahabatnya, Pak Bu, bagaimana pendapat kalian kalau misalnya di depan rumah kalian atau salah satu dari kalian depan rumahnya itu ada sungai yang begitu sangat bersih. Ini Nabi bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian kalau misalnya di depan rumah kalian ada sungai yang sangat bersih?
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan." Kemudian ada di antara kalian yang mandi di situ sehari sebanyak 5 kali. Ma taqulu dzalika yubki ma taqulu dzalika yubki min darani. Kira-kira ketika kalian mandi di situ atau salah satu dari kalian mandi di situ, kotorannya itu pada hilang apa enggak? Hilang mboten Pak Bu? Hilang. Panjenengan mandi sehari 5 kali. Resik. Yang 2 kali saja resik, Masya Allah. Ini Nabi ngasih perumpamaan. Maka para sahabat radhiyallahu anhum pun menjawab, qalu la yubqi min daranihi syai'an. Wahai Rasul, ya tentulah mandi 5 kali masa enggak bersih? Tentu kami semua pasti akan bersih mandi 5 kali di sungai yang jernih itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fadzalika mithlus shalawatil khamsi yamhullahu bihil khataya. Demikianlah perumpamaan orang yang menjalankan sholat 5 waktu. Allah akan bersihkan kotoran-kotoran yang ada pada dirinya, yaitu kotoran-kotoran khotoya, dosa-dosa. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagai dalil, sungai itu digunakan untuk bersuci. Mandi itu bersuci, diperbolehkan. Ya. Inilah dalilnya. Jadi orang yang sholat itu, sholat 5 waktu, seperti orang yang mandi 5 kali sehari Pak Bu. Berarti sing sholate Jumatan tok nuwun sewu. Aduse pirang dina? Kudu pirang dina Ustaz? Pirang minggu pisan. Pirang minggu berapa kali dalam seminggu? Seminggu pisan. Lah sing salate Idul Fitri tok. Fitri karo Adha. Rong di 2 kali dalam setahun. Ya. Banyak orang yang subhanallah sekarang ya naudzubillahi min dzalik menganggap enteng dalam meninggalkan salat. Bahkan yang lebih parah buat candaan. Ada lagi tongkrongan, temennya sholat, yang satunya nggak sholat. Kenapa harus sholat? Orang nyong titip baik, nyong titip baik, subhanallah, titip. Emangnya dagangan? Emangnya barang yang bisa dititipkan? Enggak. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap kita akan menanggung dosa kita sendiri-sendiri. Begitu pula dengan pahala kita. Ini masuk dalam candaan yang sudah seharusnya jangan dilakukan. Orang yang meninggalkan sholat itu celaka buatan Pak Bu? Celaka. Bahkan orang yang sholat pun bisa terancam celaka. Gimana? Tadi saya baca surat napa nggih di rakaat pertama? Surat napa? Kayak mutan. Ya katanya gini nuwun sewu. Di antara tanda orang itu khusyuk salatnya ya minimal kemutan apa sing diwaca iki. Surat apa? Al-Maun nggih. Alhamdulillah berarti panjenengan insyaallah ya khusyuk. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang salat. Bayangkan orang sing salat terancam. Apa kata Allah di ayat itu? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang menunaikan sholat. Berarti rasa sholat Ustaz? Iya luwih salah. Sing sholat dia terancam apa maling sing orang sholat luwih terancam. Lagi kepriwe Ustaz sholat terancam, orang sholat terancam, terus sing bener kepriwe? Yang bener bagaimana?
kita jangan sampai masuk ke golongan yang Allah sebutkan di ayat berikutnya. Apa itu? Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang dalam salatnya lalai. Napa niku lalai? Di antara penafsirannya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaitu tidak khusyuk. Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Langsung duh, miki kejane bar maghrib arep tuku apa ya, ibune titip apa miki ya. Langsung ingatnya dunia. Aduh miki motore wis dikunci stang urung ya, kontaknya ketinggalan ora ya. Atau misalnya mikir imamnya suwe temen boleh maca. Bede pergi isi lanjut ke wala kemerungsung. Ini celaka Pak Bu. Terus gimana Ustaz? Ya khusyuk angel Ustaz. Benar ya. Khusyuk itu sulit Pak Bu. Di antara metodenya adalah kita ya tahu arti lah minimal. Kita pernah baca terjemahannya, kemudian tahu makna. Al-Fatihah itu kalau dibaca berarti maknanya seperti ini. Insya Allah itu membantu khusyuk. Al-Ikhlas kalau dibaca maknanya seperti ini secara global. Insya Allah itu membantu khusyuk. Jangan sampai belas pikiran kita nggak ada di dalam sholat. Jangan sampai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, lalai. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Dan yang kedua yaitu orang-orang yang menggunakan salat dengan tujuan yura'un. Apa? Riya. Biar dilihat, biar dipuji. Ini celaka orang yang seperti ini. Padahal udah sholat. Terus tugas kita gimana Ustaz? Bismillah, berusaha semaksimal mungkin khusyuk. Dan yang kedua, ikhlas. Jangan sampai ada rasa riya dalam diri kita. Bukan berarti kemudian orang sholat ini lebih celaka. Karena orang yang gak sholat itu diberikan neraka khusus Pak Bu. Diberikan neraka khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sering kita dengar ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan neraka yang nama neraka itu adalah neraka Sakor. Di dalam surat Al-Muddatsir ayat ke-43. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penghuni surga dengan penghuni neraka, yaitu neraka Sakor. Karena neraka itu namanya enggak cuma jahanam, ya. Ada yang namanya Sakor. Dan Sakor ini di antara penghuninya adalah orang-orang yang enggak melaksanakan sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan obrolan penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian kok bisa masuk ke dalam neraka Sakor? Maka mereka pun menjawab, qalu lam naku minal musallin. Iya, kami bisa masuk ke dalam neraka ini karena dulu kami di dunia tidak menjalankan sholat. Sholat apa? Wajib. Ya. Tapi nyung tarawih Ustaz. Subuhan orang. Mesti kepriwe? Kan tarawih rakaatnya luwih akeh kang subuh Ustaz. Syariat ora bisa diakal-akali. Ya. Subuh itu wajib, tarawih itu sunnah. Berarti rasa tarawih Ustaz, ya juga mandan keliru kesimpulannya panjenengan ya. Ya sebisa mungkin tarawih dan juga subuh ya. Oh gitu ya. Iya. Wajibnya harus dijaga Pak Bu. Ya. Tapi Ustaz, aku kayaknya hurung pantes loh. Kata siapa? Hurung pantes ming masjid, hurung pantes sholat. Kata siapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam,
ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum mukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya engkau itu adalah sosok yang selalu berbuat dosa siang dan malam. Dan aku, kata Allah, adalah zat yang maha pengampun. Kalau misalnya engkau meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Bahkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Rasul SAW, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya la ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, bayangkan Pak, dosa sepenuh bumi. Bumi ini 7 langit, 7 ke bawah ke atas, penuh dengan dosa kita. Lalu kita datang kepada Allah bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang benar, maka kata Allah, la ataituka biqurabil ardi maghfiratan. Aku akan datangkan ampunan sebesar bumi pula. Jadi enggak ada alasan aku urung pantas, aku urung srek ya, aku kayaknya wis terlanjur basah dengan dosa. Enggak. Allah Maha Pengampun, maka jangan sampai kita putus asa. Inilah dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya air sungai itu suci. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhir, insyaallah, air sumur yang yang tadi kita sampaikan. Jadi yang pertama nopo, Pak, Bu? Air hujan. Yang kedua, air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Di antara dalil yang menunjukkan air sumur itu suci adalah firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam Al-Qur'an di surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini terkenal dengan ayat wudu. Jadi di situ ayat ke-6 surat Al-Maidah itu pembahasan wudu. Ya, insya Allah kita bahas setelah bahas air-air ini. Dan nanti insya Allah ada prakteknya. Ya, kalau teori saja kadang bingung ya. Nanti kita teori baru praktek. Air sumur. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menunaikan salat, maka ghusl itu artinya adalah basuh, ya, membasuh wajah kalian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala pakai kata ghusl dan masah. Kalau ghusl itu digosok, Pak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Berarti kayak gini. Benar-benar digosok. Ya. Ini pakai kata faghsilu karena ada dua kata nanti. Kita harus membedakan, harus bisa membedakan. Faghsilu wujuhakum, wajahnya benar-benar digosok. Wa aidikum, dan tangan kalian digosok. Ilal marafiq, sampai ke siku. Jadi benar digosok sampai ke siku, enggak cuma nah, biasanya panjenengan nate meriksani tiang wudu tangannya ming di bler nuwun sewu, nuwun sewu. Itu wudunya kurang pas. Bahkan dikhawatirkan enggak sah. Karena perintahnya faghsilu, digosok, benar-benar digosok. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah
Usap ya berarti di kayak ginikan saja. Maka dari itu di mazhab Syafi'i mereka berpendapat yang penting 3 helai rambut maka sudah sah. Ya. Ini bagi wanita yang mungkin wudunya di depan umum ya. Jadi cuma kayak gini aja. Itu tidak mengapa. Ada juga mazhab yang harus semuanya, tapi cukup di nuwun sewu di kayak giniin. Nah, ini usap. Nah, gosok berarti bukan seperti itu. Keramas. Nanti insya Allah kita bahas di wudu, Pak. Jadi panjenengan coba cek nanti di Al-Quran, fagsilu sama wamsahu itu berbeda. Ya, gosok sama cuma mengusap. Kata Allah digosok dan diusap. Digosok tadi tangan, wajah dan tangan. Wamsahu biru'usikum, diusap kepala kalian, maksudnya ini rambut dan jarinya sampai masuk ke akar rambut, Pak Bu. Apa itu? Bagian rambut lah paling bawah ini panjenengan harus kena kulitnya itu. Karena itu kepala ya. Kalau pengen yang lebih sempurna. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian digosok. Kalau kaki juga digosok kayak tangan ya, kayak tangan. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kalian dalam keadaan junub maka mandilah, sucikanlah diri kalian dengan cara mandi. Nah, dari ayat ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya air ya, ayat ini ketika dibacakan itu pasti orang yang sudah dengar ayat tersebut otomatislah orang yang wudu ya pasti pakai air, dan secara akal pasti airnya suci. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan fakana ma'us samai wa ma'ul anhari. Yang dimaksud air dalam ayat itu diantaranya adalah air dari langit dan air dari sungai. Jadi beliau menafsirkan ayat ini, air yang digunakan untuk wudu itu bisa dengan air langit, dari langit, atau air anhar, sungai-sungai, wal abar, air yang ada di sumur, wal kullat, dan air-air yang ada di cekungan gunung. Apa itu ya berarti? Gunung yang ada cekungannya terus ada airnya, Pak. Ya. Kenapa nggih namanya? Telaga nggih. Kok saya lupa. Wal bihar, dan juga laut, baik yang asin maupun yang tidak asin. Itu semua kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah boleh digunakan untuk bersuci. Berapa menit lagi, Pak? Nuwun sewu. 3 menit. Jadi itulah pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini, bahwasanya air yang boleh digunakan untuk bersuci diantaranya adalah air nopo? Hujan, dari awal hujan, laut, sungai dan sumur, dan semuanya ada dalilnya. Adapun jenis-jenis air yang selanjutnya insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan sebenarnya ini ada pembahasan lagi mengenai karakter air ya. Karena air itu kadang ada yang mengalir, kadang ada yang menggenang. Nah, kalau kita bahas kayaknya waktunya kurang cukup ya. Jadi kita cukupkan sambil menunggu azan. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo. Di dalam tema ya, ampun di luar tema. Apa? Nah, ya. Jadi itu tadi yang saya janjikan ya, mau dibahas. Ya, ringkasnya gini, Pak. Air sungai itu pada dasarnya suci
jika banjir dan bersih, maksudnya bukan banjir, apa itu namanya, airnya banyak dan mengalir. Dan kemudian di air sungai itu biasanya kan ada apa namanya, ada cekungan-cekungan gitu. Nah, kalau cekungan-cekungan itu lebih dari 200 liter, maka itu sah. Nah terus gimana Ustadz kalau sungainya itu ada bangkainya? Maka kita gunakan air yang, jadi ini sungai nih, misal ya, ini ada bangkai, kita gunakan air yang di belakang bangkai. Ya. Tapi kalau airnya itu di bawah 2 kulah, di bawah 200 liter, maka itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Dan insya Allah kita akan bahas secara rinci di pertemuan yang akan datang mengenai air mengalir dan air yang menggenang kalau misalnya nanti ada bangkainya. Mohon maaf atas kelebihan waktunya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.